Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Apa kabar semuanya sobat? Mudah-mudahan keadaannya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi untuk membahas, mengkaji, serta berdiskusi mengenai hal-hal yang menarik yang ada di sekitar kita. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang masa-masa pendidikan atau perkembangan dunia pendidikan di Indonesia sebelum atau pra kemerdekaan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada pada waktu itu yang menjadi cerminan bangsa Indonesia dalam menggapai atau dalam membuat sebuah terobosan dalam dunia pendidikan. Tentu hal itu tidak terlepas dari campur tangan kaum penjajah, dalam hal ini adalah orang-orang Eropa, yaitu orang Belanda. Lantas apa yang terjadi pada potret dunia pendidikan setelah kemerdekaan atau pasca kemerdekaan? Apa saja perubahan-perubahan yang ada pada setelah kemerdekaan itu? Ini yang akan kita coba bahas pada episode kali ini. Untuk itu, ayo kita belajar bersama. Jangan skip videonya dan seperti biasa, kita putar dulu intronya. Pada masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, tentu bangsa ini sangat bergembira dan sangat bersemangat untuk menggapai kemerdekaan. Karena sebelum-sebelumnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang terjajah dan bangsa yang terbelakang. Tentu hal ini berpengaruh dan berdampak besar terhadap pola pikir serta mindset orang Indonesia, tak terkecuali dalam segi pendidikan. Lantas seperti apa potret dunia pendidikan di awal-awal kemerdekaan? Tentu jawabannya adalah orang-orang yang mendapat pendidikan atau orang-orang pribumi, atau dalam hal ini adalah orang pribumi bangsawan, kaum elit ketika awal-awal kemerdekaan adalah mereka bisa menduduki jabatan-jabatan penting di Republik ini. Karena generasi awal orang-orang pribumi setelah pasca kemerdekaan, mereka tentunya memiliki prestasi dalam bidang akademik. Karena secara kualifikasi tentu mereka mengenyam pendidikan di sekolah bertaraf Eropa, dalam hal ini adalah bertaraf Belanda. Tentu kalau kita bicara pendidikan di masa awal-awal kemerdekaan tidak terlepas dari negara Jepang atau bangsa Jepang yang juga pernah menjajah Republik kita ini. Tercatat pada periode sekitar tahun 1942 hingga tahun 1945, pada waktu itu orang Jepang banyak melakukan perubahan-perubahan di sektor pendidikan di negara tercinta ini. Salah satunya adalah sekolah yang didirikan oleh orang Belanda ternyata banyak dibekukan oleh orang Jepang. Tentu tujuan utama orang Jepang dalam membentuk pendidikan di Indonesia tidak lain adalah untuk propaganda, yaitu mereka ingin menang perang pasca perang Asia, ya, tentunya di daerah kawasan Asia Timur. Dan dalam hal ini orang-orang Jepang itu membekukan bahasa pengantar yang ada pada sekolah-sekolah Belanda, dan mereka menggantinya dengan bahasa pengantar Jepang. Dan hal ini juga dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah di masa itu. Lalu kemudian orang Indonesia sadar bahwa kaum orientalis barat itu ketika mereka mendirikan sekolah tentu tidak kalah habisnya, tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena biar bagaimanapun orang Jepang itu berusaha untuk membekukan, dan ternyata orang Jepang pun juga bisa dari kawasan Asia. Ini membuka cakrawala orang-orang Indonesia pada waktu itu bahwa untuk sekolah seperti Jepang dari Asia itu ternyata juga bisa bersaing dengan sekolah berlevel Belanda atau orang Eropa pada waktu itu. Sehingga
Lama-kelamaan bahasa Indonesia pun menjadi bahasa pengantar di sekolah Jepang pada waktu itu. Kemudian setelah pasca kemerdekaan, orang-orang yang berhasil menyelesaikan sekolah di sekolah lingkungan Hindia Belanda pada waktu itu, merekalah yang bisa mengisi jabatan-jabatan birokrasi di pemerintahan awal Republik Indonesia. Karena biar bagaimanapun dulu orang Belanda memberlakukan sistem kasta dalam pendidikannya. Karena dulu dibedakan, orang Belanda itu memberlakukan sistem kasta, yaitu orang pribumi yang dari golongan bangsawan dia diperbolehkan untuk sekolah setinggi-tingginya, tetapi untuk kalangan menengah ke bawah dia diperbolehkan tapi agak dipersulit. Lalu apa yang terjadi setelah Pak Karno menjadi presiden? Maka pada waktu itu karena masih awal-awal kemerdekaan, maka semua sekolah-sekolah yang berbau keagamaan seperti pondok pesantren, lama-lama mereka mengadopsi atau memberlakukan kurikulum yang berbasis sekolah umum pada waktu itu. Karena memang pada waktu itu lembaga-lembaga pendidikan di zaman pemerintahan Pak Karno banyak banyak dibantu oleh lembaga-lembaga swasta seperti lembaga keagamaan, ideologi, dan juga partai. Kemudian di masa awal-awal tahun 1950 dan 1960-an, karena ini juga berhubungan dengan kejadian PKI, maka pada waktu itu stabilitas politik di Indonesia itu juga berpengaruh dan berdampak besar terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Akibatnya orang-orang di zaman Hindia Belanda yang banyak jadi guru itu tidak mau meneruskan kepada profesi keguruan. Karena pada waktu itu orang yang menjadi guru itu ternyata gajinya sedikit. Ditambah juga pada waktu itu karena dampak dari kejadian G30 SPKI, mata uang rupiah sangat anjlok, kemudian mereka lebih memilih profesi sebagai politikus dan seterusnya. Sehingga yang dulunya di zaman Hindia Belanda banyak pendidikan guru, masa-masa itu orang-orang remaja tidak mau lagi untuk menjadi guru, mereka lebih terjun ke politik dan seterusnya. Karena memang stabilitas politik di masa Pak Karno itu tepatnya di tahun 1950 hingga 1960-an itu tidak stabil. Dan ini juga berlangsung ketika zaman Pak Harto atau zaman Orde Baru. Barulah di zaman itu ada secerca harapan, maksud saya, dunia pendidikan itu mendapat gebrakan-gebrakan baru dari Bapak Harto. Terutama di segi pendidikan umum. Pak Harto mewajibkan, tentu kita sudah mengenal wajib belajar 9 tahun. Jadi di zaman itu sudah wajib SD, SMP, dan SMA itu wajib. Tentu kita sudah pernah merasakan hal itu ya, bagaimana dulu angka putus sekolah itu sempat berkurang dan seterusnya. Dan pada waktu itu di zaman Pak Harto juga lebih menekankan kepada pendidikan yang berorientasi kepada guru. Jadi di situ banyak sekali guru-guru yang ingin ingin mengabdi kepada negara, dan banyak juga orang yang ingin menjadi guru. Karena pada waktu itu profesi keguruan sangat diidolakan. Tentunya persaingan di zaman itu berbeda dengan zaman sekarang ya. Karena dulu berprofesi sebagai PNS guru itu sangat menjanjikan. Nah tentu kondisi-kondisi seperti itu tidak bisa kita temui di masa-masa sekarang, yang mana sangat banyak sekali persaingannya. Sehingga itulah potret dunia pendidikan pasca awal-awal kemerdekaan. Jadi sampai sekarang pendidikan di Indonesia itu kan ya masih seperti ini. Artinya memang perlu kita buat gebrakan lagi bagaimana selanjutnya pendidikan dan potret pendidikan di Indonesia ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada kita agar pendidikan bisa maju lagi dan kita senantiasa bahu-membahu untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik di negeri ini. Jangan lupa untuk tulis komentar kalau ada salah-salah kata, dan kita bisa berdiskusi secara baik dan juga secara bijaksana. Jangan lupa untuk mendukung channel ini berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.